Sebelum kita mulai, gue mau bilang kalau ICT konsep itu luas banget dan banyak orang yang karena belajarnya cuma setengah-setengah, semua konsepnya malah nggak bisa dipakai sama mereka. Nah makanya, supaya kalian nggak terlalu pusing atau belajarnya cuma setengah-setengah, di video ini gue bakal ngebahas tentang fair value gap dan order block aja. Dua konsep ini merupakan konsep yang paling sering muncul di chart dan menurut gue bisa dipakai ke berbagai macam aset. Nama gue Glenn, mantan top 40 trader yang mutusin buat jadi investor. Dan hari ini, kita bakal fokus ke FVG dan OB mulai dari dasar sampai lo bisa identifikasi, validasi, bahkan pakai di chart lo sendiri. Sebelum masuk ke FVG dan OB-nya, kita perlu tahu gimana cara market bekerja. Market itu nggak bergerak cuma dari duit retail. Market bergerak dari institusi, hedge fund, algoritma yang kerja dengan modal jauh lebih besar dari trader pada umumnya. Nah, ini bakal jadi sumber masalah yang nggak dialami trader, tapi dialami sama institusi. Yaitu dengan modal mereka yang terlalu besar, ketika mereka ingin masuk ke suatu posisi sekaligus, maka harga akan bergerak jauh dari harga awalnya. Dari solusinya buat mereka adalah dengan memecah posisinya ke berbagai level dan waktu entry tertentu. Fair value gap dan order block merupakan dua jejak institusi yang paling penting dan bisa kita lihat dari chart. Makanya kalau lu bisa cara analisanya, lu bakal enak buat trading the wave pergerakan dari para institusi tersebut. Oke, kita bakal mulai dari fair value gap. Ini merupakan 3 candle pattern di mana wick atas candle pertama itu memiliki jarak dengan wick bawah candle ketiga. Ini merupakan konsep bullishnya, namun untuk yang bearish berarti sebaliknya. Wick bawah candle pertama dan wick atas candle ketiga. Fair value gap ini merupakan zona di sebuah chart di mana harga bergerak terlalu agresif, sehingga pada zona tersebut tidak terjadi transaksi yang merata. Cara analisanya sangat spesifik. Lu tinggal fokus ke candle kedua, di mana harga bergerak terlalu agresif sehingga menciptakan displacement. Displacement inilah menjadi zona yang sangat penting karena tidak ada transaksi akibat harga yang bergerak terlalu cepat. Ini bisa menjadi magnet untuk harga kedepannya karena secara natural harga harus bergerak mitigating the gap atau mengisi kembali zona yang kosong. Dan disitulah peluang untuk entry dengan high probability. Fair value gap ini dibagi menjadi dua, bullish dan juga bearish. Untuk bullish berarti ada pergerakan bullish yang terlalu agresif sehingga menciptakan displacement. Kedepannya, zona displacement tersebut bisa menjadi area support bagi harga yang sedang koreksi. Sedangkan untuk yang bearish itu kebalikannya. Ketika harga koreksi bergerak terlalu agresif, hal tersebut akan menciptakan displacement juga. Dan kedepannya, area tersebut bakal jadi resistance untuk harga yang sedang ekspansi. Tapi perlu diingat, FVG nggak asal 3 candle yang ada jarak di antara candle pertama dan ketiganya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menganggap FVG tersebut valid atau memiliki impact ke dalam sebuah chart. FVG yang valid itu biasanya memiliki satu warna yang sama. Kalau bullish FVG berarti 3 candlenya hijau atau mengindikasikan bullish candle, sedangkan untuk yang bearish berarti semuanya harus merah untuk jadi konfirmasi bahwa displacementnya benar-benar powerful. Nah sekarang untuk melihat apakah sebuah FVG masih valid atau enggak adalah dengan cara melihat area tersebut sudah dimitigate atau belum. Apabila sebuah zona FVG telah disentuh oleh harga sebelumnya, maka bisa dibilang order di situ telah diisi dan tidak sepowerful sebelumnya. Namun apabila masih fresh FVG di mana harga belum pernah menyentuh area tersebut, maka bisa dibilang masih sangat high probability atau powernya masih sangat-sangat kuat. Sekarang kita lanjut ke apa itu order block. Kalau sebelumnya FVG merupakan zona yang tercipta akibat gerakan agresif institusi, sekarang order block merupakan satu candle terakhir sebelum gerakan tersebut terjadi. Cara identifikasinya sangat simpel karena cuma fokus ke satu candle, tapi tetap aja butuh latihan dan pengalaman buat cari yang valid. Untuk bullish order block, ini merupakan satu bearish candlestick sebelum terjadinya gerakan agresif ke atas atau bullish displacement. Sedangkan untuk yang bearish itu kebalikannya. Ini merupakan satu candlestick bullish sebelum terjadinya gerakan bearish yang sangat agresif sehingga menciptakan displacement. Kenapa order block bisa jadi support atau resistance? Karena pada zona tersebut institusi memiliki order yang belum terisi. Ketika institusi mendorong harga ke atas, otomatis ada order yang nggak keisi di bawah. Dan ketika harga turun kembali ke area order block, hal tersebut menjadi kesempatan kedua bagi institusi untuk membeli atau menjual satu aset dengan harga yang sama dengan sebelumnya. Buat order block juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhin supaya kita tahu kalau OB ini valid atau enggak. Syarat pertama adalah terciptanya displacement yang valid setelahnya. Displacement itu bukan sekedar candle besar, melainkan pergerakan agresif yang menunjukkan ke satu arah dan candlenya hampir tidak memiliki wick sama sekali. Dengan begitu, satu candle sebelum pergerakan agresif tersebut dapat kita tandai sebagai zona
zona order block. Lanjut ke syarat yang kedua adalah harus memiliki break of structure. Setelah terjadinya displacement, minimal harga harus membuat struktur baru dengan cara menembus swing high untuk bullish dan menembus swing low untuk yang bearish. Tanpa terjadinya break of structure atau penciptaan struktur baru, gerakan displacement tersebut tidak valid atau belum bisa ditandai sebagai gerakan institusi. Dan yang terakhir adalah harus searah dengan higher time frame. Karena perlu diingat, sekuat-kuatnya point of interest atau kayak order block FVG di lower time frame, kalau high time frame yang nggak setuju, maka harga akan bergerak mengikuti tren besar dalam market. Sebagai seorang trader, semakin banyak alasan untuk entry, maka semakin baik. Maka dari itu kita perlu belajar gimana cara pakai fair value gap dan order block jadi satu area confluence. Area FVG itu sendiri udah sangat powerful, begitu juga dengan order block udah menjadi area yang sangat menarik. Tapi apabila keduanya kita gabungin, otomatis area tersebut memiliki kualitas atau probabilitas lebih tinggi dari seharusnya. FVG bisa bilang di sini ada kekosongan transaksi sehingga dapat menarik kembali harga sebelum akhirnya melanjutkan tren. Dan di sini order block bisa bilang kalau ada unfilled order dari institusi, dimana apabila harga kembali ke area tersebut, selling pressure atau buying power dari institusi bisa kembali masuk dalam market. Cara gua memaksimalkan FVG dan order block dalam trading gua dulu itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tentuin struktur pasar di time frame besar kayak H4 ke atas, lanjut ke daily atau ke weekly itu juga bisa. Yang kedua, baru lo tentuin di mana fresh FVG atau OB-nya di higher time frame. Nah, langkah ketiga ini yang membutuhkan kesabaran, di mana lo menunggu harga melakukan retracement kembali ke dalam zona yang udah lo tandain. Dengan begitu, lo bisa nunggu konfirmasi MSS dalam lower time frame sebagai konfirmasi entry dari sebuah posisi. Dan untuk SLTP-nya itu kembali ke preferensi masing-masing. Kalau gua biasanya taruh SL di struktur terakhir kayak swing high ataupun swing low. Setelah untuk TP-nya bisa strike dengan 1:3 RR atau ngikutin support resistance di higher time frame. Selesai bahas teori, gue bakal lanjut ngasih kalian visual secara langsung dalam sebuah chart. Kita mulai dari fair value gap. Di sini chart yang gue pakai adalah Bitcoin USDT di time frame weekly chart. Kalau kalian lihat di kisaran November 2024 itu ada pergerakan yang cukup impulsif, sehingga menciptakan beberapa displacement yang bisa kita tandai sebagai FVG. Di sini gue bakal nandain fair value gap pertama atau yang di paling bawah. Nah, ini terbukti saat ketika harga ekspansi naik dan ranging, FVG ini bisa jadi magnet sehingga harga tertarik ke bawah, namun juga bekerja sebagai support. Sehingga ketika harga masuk kembali ke dalam zona FVG, harga mendapati pemantulan dan kembali melanjuti kenaikan trennya. Kita lanjut ke FVG yang kedua, itu ada di kisaran akhir tahun 2025. Di sini Bitcoin koreksi cukup gila sehingga menciptakan satu displacement. Nah, kalau kita tandai menggunakan area kotak atau persegi panjang, my bad. Di sini harga kembali untuk mengisi FVG yang belum disentuh sebelumnya sebelum melanjuti penurunannya. Dan sekalian market update, sekarang harga Bitcoin sedang berada di fair value gap juga. Pertanyaannya, apakah FVG ini cukup kuat untuk menahan kenaikan harga dan mendorong agar harga kembali turun ke kisaran area $60.000? Mungkin untuk menambah conviction apakah akan turun atau tidak, gue bakal pakai yang namanya stochastic. Di sini kita bisa lihat kalau stochastic sudah mulai masuk ke area overbought, yaitu di atas level 80. Secara tidak langsung ini menunjukkan kalau momentum akan segera berkurang dan harga dapat mengalami koreksi. So itu aja contoh buat bullish FVG dan juga bearish FVG. Selanjutnya kita bakal lanjut ke order block. Untuk order block, gue nemu di kisaran akhir 2021 saat Bitcoin mulai memasuki fase bear market. Di sini Bitcoin mengalami koreksi yang sangat parah. Tapi kalau kita perhatiin ada dua order block yang tercipta. Yang pertama, itu order block saat pertama kali terjadinya penurunan yang agresif. Dan kedua, saat Bitcoin mengalami sedikit relief pump, namun kembali koreksi, ini menciptakan OB yang kedua. Di sini, supaya kita tahu gimana cara bekerja order block, gue bakal tandain keduanya. Yang pertama adalah saat terjadinya penurunan agresif pertama kali, dan yang kedua adalah setelah terjadinya relief pump. Di sini kita bisa lihat kalau Bitcoin mengalami rejection parah di OB yang kedua. Setelah harga menyentuh satu kali, dua kali, dan ketiga kalinya menyentuh sampai tengah-tengah order block, harga terkena selling pressure yang cukup tinggi sehingga turun koreksi hingga
$16.000. Dan hal yang harus diperhatikan adalah gerakan impulsif harus menciptakan struktur yang baru. Kayak pas gue jelasin di segmen sebelumnya, gerakan impulsif itu beneran valid ketika menciptakan struktur baru. Di sini bisa kita tandain kalau harga menembus swing low sehingga menciptakan struktur baru dan order block menjadi valid. Hal ini juga bekerja di FVG sebelumnya. Kalau kita lihat, FVG menjadi valid setelah terjadinya breakout structure pada swing high sebelumnya. Begitu juga dengan FVG yang kedua, di mana ia menembus struktur swing low sehingga memiliki power untuk mendorong harga ke bawah. Nah, untuk FVG yang sekarang, ia juga telah menembus struktur sebelumnya, sehingga menurut gua kedepannya Bitcoin bakal koreksi terlebih dahulu sebelum memulai rally selanjutnya. So, itu konsep dasar dari ICT yang sering gue pakai. Semoga bermanfaat juga buat kalian. Dan kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kalian bisa klik link di bio Instagram gue dan join Cryptopia sekarang.